Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di channel ini. Kita akan bahas bagaimana cara adik-adik untuk kembali untuk mengisi data-data di UMPTKIN tahun 2020. Nah, jadi sebelumnya saya informasikan kepada adik-adik, setelah datanya selesai, maka adik-adik persiapkan kembali untuk membahas soal-soal UMPTKIN. Bisa dilihat di website saya di ruangparabintang.com. Nah, di sini sudah ada soal-soal UMPTKIN, silakan di-download. Dan jangan lupa bagi adik-adik kami semua, silakan dikunjungi di akun fanpage Ruang Para Bintang. Jangan lupa di follow Ruang Para Bintang. Nanti kita akan upload persoalnya di sana secara langsung. Jadi boleh dilihat juga di channel YouTube ini dan di website ini, silakan nanti langsung saja dicari di sini. Nah, ini adalah artikel yang paling dikunjungi oleh si peserta UMPTKIN. Oke, langsung saja kita bahas informasinya di channel ini. Oke, check it out. Iya, nah kita akan lihat langsung di websitenya um-ptkin.ac.id. Nah, jadi boleh kita akan lihat di sini, adik-adik semua sudah siap dalam informasinya. Nah, di sini pendaftarannya mulai sudah ada perubahan hari itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5, cetak kartu tanggal 9 sampai 17. Nah, sebelum dicetak adik-adik, maka disarankan untuk mengisi data-data kembali, khususnya untuk rapot adik-adik. Jangan sampai adik-adik salah dalam menghitung. Kenapa? Karena adik-adik akan dirugikan. Karena ingat, karena untuk tahun ini pelaksanaan ujian di tanggal 3 sampai 10 dengan menggunakan ujian online sudah diganti di rumah. Maka ada digunakan ujian online daring di rumah dan menggunakan rapot adik-adik. Nah, jadi sekarang diberikan kesempatan untuk mengisi data kembali dengan benar dan sebenar-benarnya. Nah, maka adik-adik kita coba bahas di informasi kali ini di channel ini. Oke, kita akan bahas. Oke, nah ini dia petunjuk perubahan biodata pengisian nilai raport pendaftar UMPTKIN. Nah, boleh adik-adik download di websitenya langsung, silakan di-download. Nah, saya akan coba terangkan secara detail di sini. Nah, yang pertama adik-adik jangan langsung panik dulu ya. Ingat, memang menggunakan rapot dan ujian secara online. Nah, ingat di sini pendaftar yang telah menyesuaikan pendaftaran dan mendapatkan nomor ujian atau telah melakukan pemilihan jurusan ya. Nah, jadi bagi adik-adik yang sudah melakukan pemilihan jurusan program studi diwajibkan untuk login kembali. Jadi adik-adik harus login kembali loh ya. Jangan sampai tidak login kembali ya. Nah, jadi harus loginnya di UMPTKIN untuk mendapatkan kartu tes. Nah, jadi adik-adik harus login dulu untuk mencetak kartunya nanti ya. Nah, berikutnya yang kedua adik-adik, peserta secara mandiri dapat mengubah biodata pribadi jika saat pengisian dari awal terdapat kekeliruan. Tapi jikalau adik-adik sudah yakin, itu nggak usah dirubah ya. Tapi ada kesempatan, kita harus memanfaatkan gitu. Nah, jadi mana tahu ada kesalahan penginputan biodata yang dapat diubah itu NISN juga boleh diubah, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, nomor telepon, alamat, nama orang tua, penghasilan, nomor ijazah, dan tahun lulus ya, silakan dirubah kalau misalnya ada kesalahan ya. Nah, jadi masih ada kesempatan buat adik-adik kami semua gitu ya. Nah, jadi di sini adik-adik jangan sampai lupa merubahnya. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat di sini, peserta wajib untuk mengisi nilai mata pelajaran pada rapot masing-masing peserta gitu ya. Jadi wajib. Nah, dari sini ada wajib nih. Nilai mata pelajaran yang wajib diinput yakni nilai rapot 3 semester awal. Kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, kelas 11 semester 1. Jadi tidak ada perubahan.
Nah, sebelumnya mungkin ada informasi mungkin dari teman-teman atau dari website atau dari kawan-kawan Instagram segala macam. Adik-adik mendapatkan akan mungkin ditambahkan sampai semester 5. Nah, ternyata tidak juga ditambahkan, dia tetap menggunakan semester 1, 2, dan 3. Kelas 10 1, kelas 10 2, kelas 11 di semester 1. Oke, nah untuk kartu ujian adik-adik atau kartu tesnya dapat diperoleh setelah mengisi raport dan melakukan finalisasi. Jadi lakukan finalisasi setelah data-data adik yakin sudah benar, ya kan? Nah, berikutnya untuk perubahan data boleh dilihat di sini. Inilah dia nanti tampilannya. Biodatanya ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, agama, nomor KTP, nomor telepon bisa dirubah, kota, alamat, nama ayah, nama ibu, gaji orang tua, berkebutuhan khusus apa enggak, nomor INSN, kota, nama sekolah, nomor ijazah, SKL, kalau enggak ada berarti nomor SKL-nya, tahun lulusnya kapan gitu ya. Nah, kalau misalnya adik di pesantren, nah ini ada di sini boleh dilihat. Nah, disinilah ubah data. Untuk melakukan perubahan data peserta melakukan klik di sini saja. Nah, setelah adik klik di sini, maka akan muncul ini gitu. Jadi, nah ini yang akan bisa adik rubah. Nah, sebelumnya mungkin data kalian sudah tersimpan di sini, maka ketika kalian pilih ubah biodata, maka langsung akan masuk kemari ya. Oke, nah jadi adik-adik bisa berubahnya. Untuk pengisian nilai raport, karena ini penting juga adik-adik pahami, form pengisian nilai raport berada di bawah biodata pendaftar. Jadi di bawah biodata nanti langsung muncul gitu ya. Nah, di sini dia. Nah, kemudian peserta harus memilih terlebih dahulu jenis sekolah untuk menentukan nilai mata pelajaran yang harus diisi. Nah, di sini ada jenis sekolah. Nah, mungkin jenis sekolah adik-adik apa gitu ya. Kalau misalnya adik-adik jangan lupa, jangan salah menceknya. Apakah dia MAN atau dia SMA atau SMK gitu ya. Jadi harus benar-benar dicek lah ya. Nah, jadi ingat ini harus diperhatikan apakah dia MAN ya. Kalau dia MAN, kalau dia misalnya SMK gitu ya. Coba dicek lagi. Jangan salah, oke. Nah, ini kan di sini MAN, boleh SMK, SMA gitu ya. Nah, jadi dicek lah. Oke, berikutnya untuk adik-adik boleh dilihat di sini, ya. Nah, di sini setiap inputan mata pelajaran akan berbeda sesuai dengan jenis sekolah. Jadi memang berbeda dia untuk ketika misalnya kita input nama sekolahnya atau jenis sekolahnya gitu ya. Peserta wajib mengisi nilai rapor dengan benar dan sesuai. Catatannya, nilai mata pelajaran dapat dikosongkan jika mata pelajaran tersebut tidak didapatkan oleh peserta yang bersangkutan. Misalnya gini, ada misalnya bidang studi yang ada di SMA kamu, misalnya contoh di sekolah kamu tidak ada Mandarin, tidak ada kamu pelajari, tetapi muncul mungkin di tampilan sini, jadi jangan kamu isi gitu ya, jangan kamu isi. Kemudian nilai tidak boleh bernilai 0 gitu ya. Nah, adik-adik coba dicek. Seperti ini misalnya. Saya buat misalnya gini. Nah, ini kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan kewarganegaraan, kemudian akidah akhlak, kemudian Al-Qur'an hadis, ya segala macam di sini banyak. Nah, mungkin ada bidang studi di sini. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika ya. Nah, ini dia. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin ada sebagian sekolah tidak ada ini, gitu ya, yang ini. Nah, ini yang akidah akhlak, akidah ini baru fikih, baru sejarah, kebudayaan Islam, mungkin ada sebagian enggak gitu. Makanya dikatakan di sini, nilai mata pelajaran dapat dikosongkan jika mata pelajaran tersebut tidak didapatkan di sekolahnya. Jadi kalau misalnya enggak usah isi gitu ya. Nah, kemudian untuk semester 2-nya juga ini bisa dicek. Di sini, oke. Nah, nilai tidak boleh 0. Jadi kalau ada nilai di sini, jangan misalnya nilai kamu tulis 0 karena misalnya nggak ada gitu ya. Jadi tidak boleh ditulis 0. Jika nilai tidak ada, kosongkan saja. Jadi adik-adik jangan sampai lupa, misalnya karena kosong, jangan kamu tulis 0 gitu ya. Berarti kalau 0 dia artinya kamu mendapatkan nilai 0. Jadi kalau memang nggak ada nilainya, kosongkan saja gitu ya. Jadi jangan ditandai.
untuk bilangan desimal gunakan titik. Jadi kalau misalnya contoh nilaimu bahasa Inggris sekitar 82,5, berarti kamu tulis 82,5 gitu. Jadi kalau misalnya 90 nilaimu, jangan ditambahkan jadi 90,0 gitu, nggak usah. Tetap 90 ya. Jadi kalau intinya, kalau menggunakan koma, buat dia dalam titik. Sudah? Paham ya? Mudah-mudahan bisa dikuasai lah. Nah, jadi ingat, untuk semester 1 juga demikian, untuk semester 2 juga demikian, semester 3 demikian. Karena ini juga menentukan loh ya. Jadi adik-adik harus memahami ini supaya jangan sampai salah. Intinya tadi, jangan diisi kosong. Jangan diisi 0. Kalau kosong boleh, karena kosong berbeda dengan 0. 0 itu berarti nilai. Kalau kosong berarti nggak nilai. Tidak ada gitu ya. Oke. Nah, itu selesai di sini. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Mudah-mudahan ini udah paham. Berikutnya adik-adik di sini untuk yang keempat, nilai mata pelajaran yang telah diinput akan ditampilkan kembali untuk memastikan tidak ada kekeluaran kembali. Jadi kalau misalnya sudah adik-adik input, maka akan ditampilkan sekali lagi gitu. Jadi misalnya sudah berisi di sini akan ditampilkan supaya adik-adik bisa cek. Kalau misalnya ada salah masih bisa diubah. Nah, masih ada tombol ubah di sini nanti di sini. Nah, masih bisa diubah kalau misalnya dia salah. Nah ya, jadi adik-adik bisa dicek ini untuk yang MAN ya, jadi makanya ada di sini muncul ya kan. Nah kalau misalnya mungkin SMA ini nggak ada gitu ya, untuk yang ini mungkin lain mata pelajarannya, oke? Nah kemudian di sini jika tidak ada lagi perubahan, langsung adik-adik finalisasi saja ya, sehingga peserta memperoleh kartu. Jika finalisasi telah dilakukan, maka peserta tidak dapat. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah finalisasi, ingat jangan berharap dapat diubah kembali ya. Jadi jangan berharap dapat diubah kembali. Kadang-kadang ada yang salah karena apa? Buru-buru gitu ya. Karena tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini gitu ya. Jadi nggak jelas. Nah, jadi jangan sampai dipinalisasi sebelum dicek bagus-bagus. Itu intinya. Oke? Itu saran dari sini ya. Jadi jangan sampailah. Karena ini menentukan sekali buat adik-adik. Karena nilai rapot itu akan membantu adik-adik. Jika adik-adik punya pertanyaan, nanti bisa dihubungi di tim helpdesk UMPTKIN tahun 2020. Silakan dihubungi call centernya langsung, oke? Nah, jadi adik-adik bisa langsung memahaminya. Ingat, kuncinya adalah adik-adik mengisi rapot secara detail, secara jelas, jangan sampai ada yang kosong. Itu yang pertama tadi. Kemudian kalau ada koma, berarti tambahkan saja. Mungkin contoh jadinya di sini 80 misalnya, karena ada juga sekolah yang membuatkan nilainya pakai misalnya koma-koma gitu ya. Nah, jadi di sini saya 5,7 karena untuk ajaran tahun ajaran sekarang nilai sudah 90, artinya puluhan gitu ya, bukan lagi satuan 5, sekian gitu, enggak lagi, tapi sudah puluhan dia. 80, 65, 70 sudah gitu kan. Jadi di sini ini kan nilainya masih satuan-satuan, misalnya 90 dibuat jadi 9 gitu ya. Jadi kalau di rapot kamu tertulis 90, ya buat 90, jangan karena 90 kamu konversi jadi 9. Nah, ini salah, nggak usah. Apa yang memang tertulis di rapot kamu itu buat. Karena itu sangat menentukan ketepatan daripada atau kesesuaian daripada rapot dengan input kamu nantinya. Oke? Nah, jadi itu yang perlu adik-adik pahami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Ingat, jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain untuk semakin paham di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Terima kasih.